Oke, Mas Bea sudah hadir, teman-teman juga sudah ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Senang ketemu lagi di Senin malam, acara obrolan santai yang membahas tentang fotografi, ya, fotografi dan sekitarnya. Tidak jauh-jauh dari fotografi, ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di Obras, selamat bergabung. Kita acaranya santai aja. Di sini teman-teman nanti bisa bertanya sama Mas Bea, sama saya yang berhubungan dengan fotografi, traveling, ya, yang berhubungan dengan jangan jauh-jauh lah. Kapan nih motret Pacu Jawi? Pacu Jawinya lagi distancing sekarang. Ya. Nah, nanti kalau Pacu Jawi lagi aku ajak Mas Bea deh. Mas Bea dia mau bikin foto story tentang sapinya. Jadi sapinya jadi objeknya kayaknya. Bukan jokinya, bukan pemiliknya, tapi bagaimana seorang Bea Wiharta menjadikan sapi sebagai objek untuk foto story. Kapan sapinya makan, kapan jadi pacu, kapan sampai direndang, ya. Itu pasti menarik. Oke, malam ini seperti teman-teman udah lihat di flyernya, kita akan ngobrol soal daily life portrait. Seperti apa sih daily life portrait itu? Biasanya teman-teman juga udah sering motret potret, ya, people segala macam. Nah, daily life itu berarti kan kehidupan sehari-hari. Nah, aku juga sebagai seorang penggemarnya Bea Wiharta, aku pingin lihat atau pingin dengar cerita Mas Bea bagaimana sih menghasilkan foto daily life yang menarik gitu, ya. Seorang fans beratnya Bea Wiharta, walaupun dia juga sekarang gundul, aku nggak peduli lah, gitu. Oke, Mas Bea, mungkin di akunya nih agak trouble internetnya. Mungkin Mas Bea boleh bercerita sekarang tentang bagaimana daily life portrait. Pertanyaannya apa yang dulu penting, dong? Aku kalau nggak ada pertanyaan aku nggak bisa jawab, Mas. Aku nggak bisa dengar. Betul. Nggak bisa dengar ya. Tapi nggak apa-apa. Ini agak delay loh. Mas Bea ngomong ke aku agak delay. Ya. Mungkin lemot nih. Oke, teman-teman. Seperti yang aku udah sampaikan tadi sebelumnya. Mudah-mudahan teman bisa dengar ya. Aku masalahnya Mas Bea-nya freeze nih. Malam ini kita ngomong soal daily life portrait. Reconnecting. Oke, kita mulai. Kalau ada teman-teman yang nanya apa sih itu daily life portrait, monggo. Nah, aku sekarang bertanya sama Mas Bea. Sebenarnya daily life portrait itu masuknya ke potret fotografi atau human interest yang dibahas sama Mas Gato kemarin atau bagaimana? Daily life portrait itu ya foto kehidupan sehari-hari sih. Iya nih, masuk. Segalanya masuk. Jadi kalau daily life portrait itu sejak tahun aku masuk Reuters, aku sudah dikenalkan dengan namanya daily life portrait. Daily life portrait itu ya potret kehidupan sehari-hari. Dulu penjelasannya begini, penjelasannya itu foto-foto harian, foto-foto daily life, foto-foto human interest itu selalu dibutuhkan oleh media, gitu. Penjelasannya seperti begini. Ya, ini karena orang bule yang jelaskan ya. Setiap hari kita makan roti. Setiap pagi kita sarapan roti. Nah, roti itu selalu membutuhkan mentega dan selai. Ya. Itu. Nah, orang itu adalah roti. Setiap hari dia membutuhkan mentega, butter. Nah, jadi istilahnya kalau mereka ngasih assignment daily life itu atau yang dikenal dengan istilah standalone picture, mereka jarang bilang standalone picture. Mereka bilang, Bea, we need bread and butter, gitu. Bread and butter.
bread and butter itu, bread itu koran, kita harus menyediakan butternya, gitu. Oh oke, berarti itu foto-foto lepas, gitu. Kalau mereka bilang, ya besok ada apa? Nggak ada apa-apa. Oke, kita butuh bread and butter, gitu. Oh ya, berarti aku harus nyari foto-foto lepas yang kalau sekarang mungkin bisa disebut human interest, gitu. Tapi bukan street fotografi, ya. Oke, beda ya. Bukan beda. Mungkin bisa street fotografi adalah bagian dari bread and butter. Bagian dari bread and butter, oke. Iya, karena standalone picture atau daily life picture itu adalah foto-foto yang bisa berdiri sendiri, tetapi harus menjelaskan sesuatu predikat gitu, tentang pasar paling gampang, tentang ekonomi gitu, tentang apa aja, tapi bukan hanya sekedar foto lepas. Jadi misalnya, lalu biasanya di caption kedua itu, jadi caption itu ada dua, yang satu 5W, yang baris kedua itu lalu menjelaskan, misalnya kalau aku mau trade pedagang pasar gitu, ya caption pertamanya soal pedagang pasar, caption keduanya itu soal ekonomi Indonesia tahun ini gitu, atau GDP Indonesia tahun ini gitu. Jadi selalu dikaitkan, ketika pasar selalu dikaitkan dengan cerita ekonomi. Jadi ketika koran itu mau memakai, dia punya sebuah cantolan untuk menyiarkan foto itu. Gitu. Nah, foto daily life ini bisa sekuen juga nggak, Kang? Atau bisa. Hanya tunggal aja? Bisa. Bisa sequence, bisa. Kadang-kadang mereka membuat sekuen kejadian dalam daily life itu kadang-kadang bisa sekuen kejadian gitu. Jadi misalnya ada banjir yang nggak terlalu parah, cuman membuat lalu lintas macet. Nah itu masuk dalam cerita daily life, dalam cerita bread and butter gitu. Untuk cumi, kapan gue turunan bareng Om? Oh, nunggulah. Sepedaku baru kelar nih. Kenapa emang sepeda? Reparasi. Kenapa? Oh, apanya yang dioperasi? Ford depan. Karet-karetnya kan udah getas tuh. Oh. Itu Mbak Dewi Lestari nanya, apakah beda dengan human interest, Om? Human interest bagian dari human interest, bagian dari apa yang disebut bread and butter. Nah, udah kedengeran. Apa kedengeran apa? Bunyi gemerciknya kedengeran. Oke. Coba ini jelas ya. Kencang. Iya, itu keren banget tadi tuh. Keren banget. Mulai dari gajah, Kang. Masih keluar suaranya? Udah, bagus. Oke. Teman-teman penasaran dari gajah tadi. Oke, jadi gini. Ini dia. Salah satu online yang sering memakai foto-foto kategori bread and butter itu boston.com dulu. Mereka punya halamannya big picture. Boston.com. Gitu. Nah, lalu mereka selalu mereka secara berkala bikin foto-foto dari belahan dunia yang lain. Kadang-kadang scene dari Afghanistan, ini scene dari Indonesia gitu. Terus sama mereka dikasih pembuka ecological bliss. Jadi secara ekologi Indonesia itu punya karunia, punya peluang di ekonomi gitu. Indonesia adalah negara yang kontras, terdiri dari 17.000 island, populasinya 230 juta orang,
speaking over 740 different language dan dialek. Jadi dijelaskan di sini Indonesia itu apa gitu secara kasar. Kemudian mereka masang foto-foto dari Indonesia yang mereka kompilasi, misalnya 6 bulan terakhir gitu mereka kompilasi. Ini kebetulan fotoku soal gajah, masih fotoku soal gajah. Di Lampung kan? Terus di Lampung. Jadi aku motret gerhana matahari di Lampung, terus sekalian mampir tempat gajah, gitu. Nama dia dimasukkan dalam scene gini. Ini orang antre 1 kacamata untuk lihat gerhana matahari. Gerhana. Ini fotonya Adi Berry, AFP. Istiqlal. Ini fotoku juga nih. Di mana nih? Di Antam. Mereka menuangkan mencetak emas. Oh, cetak emas itu. Cetak emas ini di Antam. Batangan ya? 4 batangan. Ini ceritanya seru banget keluar masuk tempat ini nih. Digeledah. Wah. Terus ini fotonya Bayu Ismoyo. Nah ini series, ini mereka ngambil dari Getty juga, fotonya Ulet. Series soal penambang minyak di Bojonegoro, sumur tua itu. Ini masih soal fotonya Ulet. Ini fotonya Ulet. Ini fotonya Ulet. Aku dulu kalau lihat fotonya Ulet banyak, aku panas aku. Kurang ajar Ulet ya. Ulet di AFP itu di mana? Bukan, di Getty Image. Getty ya. Jadi aku punya persaingan sendiri yang aku bikin. Setiap kali Big Picture mengeluarkan cerita tentang Indonesia, fotoku harus lebih banyak dari siapapun. Targetku begitu. Gitu. Mantap. Secara personal ya. Walaupun secara personal hubunganku dengan Ulet baik banget gitu. Tapi ketika muncul, aku selalu menghitung berapa fotonya Ulet, berapa fotoku, berapa foto yang lain gitu. Ya kan bagus untuk nambah semangat, Kang. Iya. Nambah semangat untuk kita berkarya lebih bagus dan lebih bagus lagi. Ini fotonya, ini fotoku, ini fotonya Supri. Bang Arbain bilang tuh, Ulet artinya gigi. Bukan kepompong ya katanya. Ini fotonya Etre. Kebakaran di mana tuh? Etre ini kebakaran pelumpang di Pertamina. Depo Pelumpang tahun 2009. Ya, ini foto-foto 2009. Ini fotonya Getty, tapi nggak ada namanya. Ini fotoku di Sunda Kelapa. Ini fotoku juga di Sunda Kelapa. Ini fotonya Dita Alangkara. Dita Alangkara. Anda bertanya, Om menjawab. Mana tuh Dita? Iya, betul. Semoga dia melihat ini fotonya, tak tampilkan biar dia seneng. Mana tuh Om Dita itu? Ini dulang emas nih. Iya, dulang emas. Ini fotonya Binsar, Epi. Ini fotonya Binsar lagi. Ini fotonya Erwin, banjir di Jakarta. Ini fotonya Supri. Ini fotonya Mbak Eni. Ini fotonya Yamin di Papua ketika ada upacara apa gitu. Ini fotonya Sigit Pamungkas dari Reuters juga. Ini fotoku di Cilincing ini di Cilincing. Mereka mencari, ya. Yang kerang ya, bukan ya? Bukan, ini mereka mencari ras apa? Ras itu karat-karat itu karat besi di laut.
Iya, jadi ini tempat belah kapal. Nah, ibu-ibu ini mencari karat besi yang rontok, mereka kumpulkan untuk dijual lagi. Oh gitu, malah dilangkarinya. Itu kata Bang Arbain, di Reuters ada Darren Whiteside. Maka karena Supri hitam dipanggil Supri Dark Side. Betul juga. Ini foto Mas Bea nih di Lampung nih. Ini fotoku di Lampung, gitu. Jadi kalau keluar begini nih contohnya, aku selalu menghitung fotoku berapa, gitu. Ada yang lebih banyak nggak? Kalau ada yang lebih banyak, nanti selanjutnya aku harus lebih banyak, gitu. Kayak gitulah kira-kira. Itu, nah, yang paling banyak memang publikasi luar ketika zaman online mulai rame. Jadi bukan media sosial ya, tapi media konvensional mulai masuk online gitu. Terus ini ada lagi nih. Ini ada lagi. Ini masih big picture Boston.com ketika Merapi meletus tahun 2010. Nah, mereka bikin bikin kompilasi juga. Di sini ada ditulis 39 foto total. Dia dijelasin di sini ketika sejak Merapi erupsi Oktober 25, dia selalu mengeluarkan awan panas dan debu ke udara setinggi 5.000 meter gitu ya, dikasih prolog lah. Jadi ketika orang melihat, orang bisa membayangkan gambar-gambar di bawahnya gitu. Ini fotonya ulet nih. Ini fotonya ulet. Ini fotonya Oblo. Mas Dwi Oblo. Dwi Oblo. Ini fotonya Santo dari Media Indonesia. Dia bekerja di Media Indonesia. Ini fotonya Santo juga. Ini dua foto yang fenomenal. Kalau nggak salah ini memenangkan PFI Award tahun 2010 kalau nggak salah. 2000, iya, foto ini. Relawan yang mengangkut penduduk ketika biasanya dilanda awan panas. Cangkringan ya, Kang? Iya, daerah Cangkringan. Ini kayak foto Mas Bea. Ini fotoku ini memang. Kan udah kita lihat dulu. Iya, ini foto mahal. Foto mahal. Ini fotonya foto yang Bayu. Harus, enggak, aku ingat foto itu harus menjelaskan dulu kepada drivernya. Iya. Kasih pelajaran geologi dulu. Kalau kita titik aman segala macam ya keren. Teman-teman kalau yang pengen tahu cerita foto ini bisa lihat obras yang lalu ya. Ini fotonya Trisnadi Epi. Ini fotonya Ahmad Ibrahim di rumah sakit. Ini Ahmad Ibrahim juga waktu pemakaman massal. Ini fotoku. Ini fotonya Bayu. Ini punya Trisnadi dari Epi. Ini fotonya Sigit Pamungkas, Reuters. Ini fotonya Dwi Oblo. Ini kalau nggak salah hari, iya, November tanggal 6. Ini fotonya Trisnadi. Kelihatan nggak di dalam sangkar itu ada burung yang mati itu? Itu burungnya kayak freeze gitu ya? Iya. Wah, teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan bertanya, ditulis ya, nanti dibacain ya. Ini bagusnya, warning. Mereka selalu bilang warning, this image content graphic or objectionable content. Jadi kalau kita nggak mau lihat ya udah, kalau mau lihat diklik. Oh gitu. Ini fotonya Gembong ini. Nah kayak gini, mau lihat nggak? Kalau nggak lihat ya udah.
Kalau mau lihat diklik. Tuh, bentar aja. Ini fotonya Adik Berry. Ini fotonya Sony Tumbelaka, teman di AFP. Nah, ini fotoku. Aku juga. Nah, ini yang aku bilang perjalanannya sangat seru untuk dapat foto ini. Ini dari Boyolali bukan ya? Bukan. Ini aku dari Klaten. Namanya desanya, aduh aku lupa aku. Sidoarjo. Sidoarjo. Sampai kebuka gitu belahannya. Jadi ini kalau nggak salah 2 hari sebelum erupsi gede. Udah kebuka, mahmahnya udah di atas itu. Dia tinggal tumpah aja. Dan foto ini dipakai di mana-mana. Sampai kemudian beberapa teman lain itu ditugaskan kantornya untuk dapat foto kayak gini. Gitu. Tapi Mas Bea sudah yang pertama. Iya, dan kemudian mereka nggak bisa motret karena kemudian 2 hari kemudian meletus gitu. Meletus gede. Gede. Nah ini jarak Sidoarjo ke Kawah ini berapa kilo, Mas? Kira-kira 3 kilo. 3 kilo. Tapi kalau meletus tuh daerah nggak aman dong buat Mas Bea sendiri ya? Iya, enggak. Aku menghitungnya aman. Menghitungnya aman. Aku ingat ini aku pakai lensa 300 fix. Jadi malam-malam aku sender di pos ronda di atas. Pakai 300 fix, pakai monopod, udah. Pakai tripod, sorry. Nih, ada yang nanya Mas Bea dari Mas Pradirwan. Biar ini aman, fotonya. Motret peristiwa itu gimana prosedurnya, Om? Oke, dulu udah nanti ya. Iya, siap. Ini fotonya Clara, ya, fotonya Clara Prima, AFP. Clara Prima ini sekarang bekerja di, lupa aku, di Jakarta juga di media online. Ini fotonya Andri Prastio, bagus banget fotonya. Pakai flash, slow speed, cantik kan? Yes, berkelas. Berkelas. Ini fotonya Ahmad Ibrahim. Ini juga berkelas dong. Berkelas. Bea Wiharta. Ya, berkelas. Idola gue. Siapa kalau nggak ngalem diri sendiri? Idola gue. Ini fotonya Ulet. Ini fotonya Adik Berry. Aduh, ini jangan dilihat deh. Udah lihat Eden. Enggak. Lihat Eden. Ini fotonya Sigit. Ini fotonya Ulet. Ini fotonya Bayu. Ini fotonya Clara Prima dari. Mas Luki nyambung aja baksonya. Oke, sudah on kembali. Sudah on kembali. Oke, jadi tadi aku melenceng sedikit ke big picture. Nah, jadi kalau kerja di kantor berita, kalau nggak ada liputan apa-apa, mereka selalu bilang, oke, kita butuh foto bread and butter, gitu. Ya udah, berarti kita harus cari foto-foto stand alone, foto-foto single, foto-foto yang nggak ada ceritanya kayak gitu. Oke, ini pertanyaan tadi aku bacain lagi ya. Dari Mas Pradirwan, tadi ngelihat foto Mas Bea yang di Merapi yang lagi meleleh itu, biar aman, motret peristiwa itu gimana prosedurnya, Om? Ini kita udah pernah bahas dulu waktu membahas Merapi, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Oke. Hitung-hitungannya seorang Bea Wiharta. Iya, jadi prosedurnya supaya aman itu kita harus tahu secara tepat apa yang terjadi,
dan kita harus punya hitungan yang masuk secara nalar gitu. Kalau contohnya di gunung berapi lah, di Merapi itu, mau motret apa dulu, apa yang kita cari gitu. Kalau tadi aku memang melihat mahma itu udah naik, tinggal sedikit tumpah. Nah itu bisa dilihat dari arah Sidorejo. Nama desa, nama kampungnya lupa aku apa gitu. Nah kalau dari bawah itu kelihatan, oh berarti kita harus naik ke sana gitu. Terus kalau aku dulu 2009, 2008, 2009 ya. Aku punya Android pertama tuh, keluaran Samsung namanya Spica. Yang menarik itu ada Google Map-nya gitu. Jadi aku buka Google Map di situ di daerah Puncak Merapi, lalu ada foto satelitnya. Terus aku lihat kontur-kontur ketinggian naik turunnya gitu. Nah, yang menarik ternyata dari puncak itu kan konturnya terus turun, ada karvak ketinggian meteran itu. Ya. Turun banget, terus di desa itu naik. Jadi kayak bukit. Jadi kayak desa itu di atas bukit. Jadi aku menghitung kalau mahma itu keluar turun, dia akan turun menuju desa itu, tapi karena desa itu ada di atas, dia akan natap tebing dan akan belok ke kiri atau ke kanan gitu. Nah dari Android itu aku tahu bahwa kalau aku ke desa itu aku cukup aman gitu. Iya betul, Samsung Spica. Nah berdasarkan hitungan itu lalu aku berani ke desa Sidorejo itu gitu. Nah tapi karena untuk motret mahma yang baik adalah malam hari, maka siang hari aku survei dulu ke atas. Survei, naik mobil, cari tempat, lihat puncaknya di mana. Dan di ujung desa itu memang ada gardu pengawas Merapi gitu. Desanya udah sepi, cuman tinggal anak-anak muda aja yang jaga desa. Terus aku tanya sama mereka, kalau malam di sini ada yang nunggu nggak? Mereka bilang ada. Gitu. Kita nunggu kalau malam bang, gantian. Oh. Terus aku tanya, aku nanti malam boleh kesini nggak? Aku pengen motret dari atas gardu sini. Oh datang aja bang, nanti saya temenin. Gitu. Karena kita memang di sini. Gitu. Jadi survei itu untuk membuktikan bahwa apa yang aku lihat di Google Map itu benar dengan kenyataannya, bahwa desa itu ada di ketinggian, depannya ada jurang, terus baru tebing naik ke arah Merapi. Nah, aku sekaligus menghitung kalau ada apa-apa, aku larinya bagaimana, gitu. Nah, karena dalam hitunganku aman dan aku bisa lari, walaupun kalau awan panas itu meluncur sangat cepat, lariku itu sebetulnya nggak ada apa-apanya, gitu. Kalau mau kena ya pasti kena hitungannya. Tapi aku menentramkan diri dengan aku mencari jalan keluar gitu. Dan dalam hitunganku kalau dia tumpah, dia akan jatuh menabrak tebing di desa itu dan belok ke arah kali Gendol apa kali Kuning, aku lupa aku. Aliran lahar yang besar sekali itu. Nah, setelah survei paginya, setelah tahu bagaimana aku harus motret, di mana butuh lensa berapa, jalan larinya bagaimana, baru malamnya aku berangkat gitu. Jadi untuk satu foto itu yang aku anggap cukup berbahaya, ya aku harus survei dulu gitu. Oke. Jadi poinnya survei dulu yang pertama. Betul. Terus manfaatkan teknologi, ya. Waktu itu punya Android Spica, ya kan. Kira-kira gitu ya Mas Pradirwan. Iya. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Pertama dari Mas Christopher. Mas Kiki dulu nih, Kiki Riyandi. Om, berarti daily life itu foto peristiwa sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, Om? Peristiwa atau aktivitas? Apakah sama aja ya?
semua foto itu pas kalau buat kantor berita adalah semua foto itu adalah foto peristiwa. Kehidupan sehari-hari itu juga peristiwa gitu. Peristiwa bener Khairunisa dari Deles, betul. Oke, jadi foto-foto daily life itu foto-foto yang bisa ditampilkan secara single tanpa butuh tanpa butuh apa-apa lagi gitu. Contohnya kayak gini nih. Menanam padi. Bukan? Iya, betul, menanam padi. Nah, dari foto ini kita bisa cerita soal apa? Soal padi, bisa cerita soal ekonomi Indonesia, bisa cerita soal produksi pertanian, gitu. Kayak gitu. Jadi bisa gitu. Kayak apa lagi ya? Oke, kayak nih. Ini foto daily life. Elang. Iya. Nggak ada peristiwa, tapi kenapa dia menjadi berarti? Karena elang itu sudah hampir punah. Lalu kita menyebutkan di dalam captionnya gitu, sehingga foto ini menjadi penting sebagai foto single daily life. Nah, lalu tapi foto ini tidak akan menjadi penting kalau visualnya nggak bagus. Jadi atraksi pertama itu ada di visualnya. Oke. Nah, kayak gini. Ini foto daily life. Ini apa? Orang ngeringin dupa menjelang tahun baru Cina gitu. Nah, ini foto daily life. Ambulan kejebak. Kejebak dalam macet karena ada orang demo gitu.